Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan memasuki pembelajaran bab 5, yaitu mengenai memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Berbicara mengenai teks eksplanasi, pernahkah kalian membaca teks tentang fenomena alam atau melihat peristiwa-peristiwa tersebut seperti gunung meletus, banjir, aurora, dan lain sebagainya? Atau bahkan kalian pernah juga membaca tentang teks fenomena budaya seperti wayang, seni tari, dan lain sebagainya? Atau bahkan pernah juga membaca tentang teks fenomena sosial seperti kenakalan remaja, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, proses terjadinya sesuatu itu dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi. Untuk itu, marilah kita bahas bersama-sama. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana dan mengapa. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah 1. Mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. 2. Kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. 3. Fakta dirangkai dengan pola kronologis atau pola kausalitas, yaitu adanya sebab akibat. Perhatikan contoh kutipan teks eksplanasi. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Dari kutipan contoh berikut, kita aplikasikan ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, topik. Nah, di sini topiknya yaitu mengenai fenomena sosial, yaitu mengenai sejarah perkembangan sebuah kabupaten, yaitu siapa? Kabupaten Bandung. Nah, wacana tersebut didasarkan pada fakta-fakta mengenai perkembangan Kabupaten Bandung. Adapun pola pengembangannya yang digunakan pada wacana tersebut adalah pola pengembangan kronologis atau urutan waktu, yaitu ditandai dengan kata sejak dan kemudian. Selanjutnya, terdapat gagasan umum teks eksplanasi, di mana gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Gagasan umum juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan umum ini terdapat dalam setiap paragraf. Dan gagasan umum teks diungkapkan secara tersurat maupun secara tersirat oleh penulis. Secara tersurat, gagasan umum dapat dilihat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal. Disebut dengan reduktif, akhir disebut dengan induktif, atau awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Secara tersirat, gagasan umum terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Adapun cara menentukan gagasan umum dalam teks adalah yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Nah, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Pahami pula hal yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Apa yang sedang dibicarakan atau dibahas pada teks tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan topik utama teks. Cara yang kedua adalah temukan kalimat utama teks. Nah, cara kedua menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, adapun ciri kalimat utamanya seperti berikut.
1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 4. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 5. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata berupa kesimpulan, seperti oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. 3. Simpulkan gagasan umum melalui inti kalimat. Nah, setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Selanjutnya, simpulkan gagasan-gagasan utamanya. Poin B. Meringkas isi teks eksplanasi. 1. Membaca teks secara intensif yaitu dengan sungguh-sungguh. 2. Mencatat gagasan umum dalam tiap paragraf. 3. Menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. 4. Menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja mengenai materi teks eksplanasi. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan kalian cermati. Bila ada kesulitan, silakan boleh langsung ditanyakan melalui grup WA masing-masing. Terima kasih, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.